Gara-gara si Bambang nyepil Bu Susana yang katanya pengupas bawang gajinya 700.000 per kilo. Lah gua nyari karyawan jadi susah bener. Gua udah tulis ya pengumuman di info wilayah gua. Dibutuhkan tenaga kerja laundry, bagian setrika, gajinya 2 juta. Buset yang pada komen, ogah amat, ngupas bawang bega 200 juta sebulan, masa iya, gaji di laundry cuma 2 juta. Ada lagi yang ngomong, embung amat, mendingan gue gua ngupas bawang. Dah, pan sialan banget itu ya. Padahal mah Ibu Susana itu bukannya pengupas bawang. Dia ilah tukang jahit elap. Bambang, ada bae lu, nyusahin warga. SPPG katanya 800 sekian ditutup. 13.000 yang baru ngantri dibuka. Setan. 800 ditutup, 13.000 mau buka. Insentif 6 juta per harinya jalan. Dajjal. Jadi saya juga mau mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rojiun buat anak-anak yang diracuni oleh negara sejak tahun ajaran 2026. Saya dapat laporan dari Bapak Bupati bahwa rakyat Kabupaten Nagekeo itu merasakan manfaat dari MBG. Apa benar itu? Mau diteruskan atau tidak? Terima kasih. Ya, saya kira itu kita lanjutkan supaya anak-anak kita sehat, supaya ibu-ibu hamil kita sehat, dan mereka yang lanjut usia aman di saat-saat mereka menikmati usia lanjut mereka. Saya kira itu dari saya cukup. Terima kasih ya. Cangkem botol. Cangkem ora sopan. Oh, mati ketu. Orang jahat juga makan, malaikat juga makan. Karena tanpa makan pasti mati. Yang memberi makan siapa? Negara Republik Indonesia. Prabowo Subianto adalah papa dari semua. Gara-gara MBG, kasus KDRT jadi berkurang. Kata bupati ini, MBG sudah mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan presiden pun terheran-heran. Kami sangat mendukung program MBG ini. Saya sudah melakukan kegiatan survei non-formal, Pak Bapak Presiden. Kami mensurvei dengan kegiatan sosial di mana dulunya masyarakat dengan tingkat KDRT-nya yang tinggi, Bapak, sekarang berkurang. Ya, ini di luar apa? Jadi KDRT yang terjadi dulunya, istri tuntut minta uang, ketika uangnya tidak ada, suaminya marah, pukul istri. Sekarang kalau suaminya tidak kasih uang, dia punya uang sendiri dari MBG ini, Bapak. Ini, iya, iya, mereka punya penghasilan. Ini hal yang memang tidak orang bayangkan, Bapak. Ini kami juga tidak hitung, tapi setelah dalam survei kami temukan keadaan yang mati itu, Bapak. Luar biasa. Jadi kami berharap bahwa MBG untuk wilayah kami, orang lain boleh bicara apapun, untuk wilayah kami minta kalau perlu ditingkatkan. Kami punya jatah 49 yang bisa bergerak, hanya 11 MBG yang kami kerjakan, Bapak. Bupati menyampaikan laporan mengenai dampak positif program MBG. Gara-gara MBG, kasus KDRT jadi berkurang. MBG sudah mengurangi kasus kekerasan dalam rumah tangga, dan presiden pun terheran-heran. Apakah ini bentuk sanjungan atau hanya sekedar pujian? Ini disampaikan pada saat mendampingi kunjungan kerja presiden di Kabupaten Nagekeo, NTT. Bupati ini juga mencatat kenaikan tingkat kehadiran siswa di sekolah setelah mendapatkan MBG. Intinya, MBG sudah mengurangi kasus KDRT dan menaikkan jumlah siswa yang hadir ke sekolah. Di tengah warga yang sedang menghadapi bencana gempa, Prabowo justru bertanya satu hal. MBG mau dilanjutkan atau tidak? Momen ini terjadi saat Presiden Prabowo Subianto mengunjungi posko pengungsian korban gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Rabu 26 Agustus 2026.
Di hadapan warga terdampak gempa, Prabowo mengatakan dirinya mendapat laporan dari Bupati Nagekeo, Simpilius Donatus, bahwa masyarakat merasakan manfaat program makan bergizi gratis atau MBG. Prabowo kemudian bertanya langsung kepada warga, apa benar itu? Warga pun menjawab benar. Tidak berhenti di situ, Prabowo kembali bertanya, mau dilanjutkan atau tidak? Menurut laporan Tirto, warga menjawab secara serentak, teruskan. Mendengar jawaban tersebut, Prabowo menegaskan bahwa program MBG akan tetap dilanjutkan. Menurutnya, program itu penting agar anak-anak mendapatkan gizi yang baik, ibu-ibu hamil tetap sehat, dan masyarakat lanjut usia juga mendapatkan manfaat. Jadi di tengah kunjungannya ke wilayah terdampak gempa, Prabowo bukan hanya mengecek kondisi pengungsi dan penanganan bencana, tetapi juga menanyakan langsung keberlanjutan salah satu program prioritas pemerintah kepada warga. Nah, sekarang pertanyaannya, menurut kalian apakah tepat menanyakan keberlanjutan MBG langsung kepada warga korban bencana seperti ini? Setuju atau justru kurang tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan cuma kasih setuju atau nggak setuju, tapi jelaskan alasannya. MBG adalah suatu proyek politik Prabowo Subianto yang mungkin akan terus berlanjut apapun yang terjadi. Meskipun pada realita bahwa dari APBN itu terus defisit. Ini adalah suatu keegoisan seorang Prabowo Subianto yang menurut netizen, selain perokok, orang yang paling sulit untuk dinasehati adalah ya Prabowo, selain perokok gitu guys. Dan gokilnya banget ketika NTT, ya sebelum ke NTT itu kondangan dulu. Karena kondangan itu lebih penting. Dan gokilnya banget setelah dia ketemu Bupati Nagekeo di NTT, dari bupatinya mengatakan bahwa sejak ada program MBG itu anak-anak sekolah itu udah gak pada sakit. Dan kemudian dari orang tuanya itu KDRT-nya itu menurun. Ini adalah suatu pernyataan dari seorang tukang cebok sejati guys ya. Ini luar biasa banget. Ngomongnya itu asal bapak senang. Ini patut ditiru ya bagi pejabat yang kepengen naik pangkat atau mungkin para buzzer yang mungkin punya background dari pendidikan yang tinggi, bisa nanti jadi komisaris. Patut direkomendasikan ya guys ya. Dan sebentar selanjutnya kita play. Pak Prabowo membatalkan kunjungannya ke NTT cuman karena ingin menghadiri pernikahan sesprinya. Lu lihat, dia lagi asik sama orang yang pernah main raja-rajaan di sana. Dari sini gue baru tahu, ternyata pernikahan sesprinya itu lebih penting daripada musibah yang menimpa masyarakat sampai kehilangan nyawa, yang dimana mayoritas masyarakat di sana memenangkan suara dia di Pilpres kemarin. Apa Bapak nggak kesana karena nggak ada baliho ini, Pak? Pertanggal 23 Agustus udah ada 91 orang yang meninggal, Pak, karena bencana yang terjadi di sana. Bahkan ada lansia dan juga balita yang meninggal karena kedinginan, Pak. Cuman karena kedinginan di tempat pengungsian, Pak. Dan satu lagi di sinilah ironisnya. Ada seorang anak berusia 11 tahun yang meninggal di pelukan ayahnya. Dan dia meninggalkan satu pucuk surat yang isinya adalah, nih gue bacain nama kalian semua. Ya Allah, semoga kampung kami tidak terjadi seperti apa yang terjadi oleh masyarakat Aceh. Karena di sini kami banyak yang susah dan juga banyak yang miskin. Semoga doa dan tulisan ini bisa dikabul ya Allah. Anak 11 tahun bisa menulis hal ini. Kami di sini banyak yang susah dan juga banyak yang miskin. Yang dimana di sana sumber daya alamnya itu kaya dari laut, tambang, pertanian dan juga pariwisata. Dan gue juga mau nanya, kenapa ya Allah Engkau selalu membanjakan bajingan-bajingan bangsat seperti mereka? Saya ingin tanya, apakah MBG benar-benar berguna bagi siswa? Sore teman-teman, terima kasih. Nama saya Irma, saya ditemani oleh Mbak Puri. Mbak Puri, kami berdua dari perwakilan dari Kabinet Bayaran. Saya Menteri Kesehatan Kabinet Bayaran dan Mbak Puri adalah Menteri Pertahanan. Di belakang Oh, pantesan dongok bin Bahlul. Ternyata personilnya Kabinet Bayangan toh. Apa tadi? Menteri Kesehatan? Menteri Pertahanan? Ngakunya Menteri Kesehatan, tapi nggak support MBG. Lu lihat tuh di NTT kemarin, MBG itu sangat bermanfaat sekali bagi para korban yang kena bencana itu. Tapi sekarang dengan dongoknya, lu nanya apakah MBG itu benar-benar berguna bagi siswa?
Dan gini ya, Menteri Kesehatan abal-abal yang bahlul. MBG itu kan buat siswa-siswa sekolah, anak-anak yang masih SMP, SD. Ya artinya yang seharusnya lu tanya MBG itu berguna atau tidak, ya mereka. Lah ini lu malah nanya gerombolan lu sendiri. Ya pasti jawabannya tidak, bahlul. Atau enggak ya seperti Pak Prabowo ini, nanyanya langsung ke korban yang kena bencana. Nih coba lu dengerin. Rakyat Kabupaten Negekio itu merasakan manfaat dari MBG. Apa benar itu? Mau diteruskan atau tidak? Terima kasih. Nah begitu baru bener, nanyanya langsung ke orang-orang yang merasakan manfaatnya MBG. Tapi menurut gue sebenarnya ya kalian itu yang sering ngomong MBG itu gak berguna, gak ada manfaatnya, kalian itu sebenarnya munafik. Kenapa begitu? Karena setelah acara ini kalian itu pasti ada pembagian nasi bungkusnya. Nah itu kan juga MBG namanya. Bedanya sama siswa-siswa itu mereka dapatnya di sekolah, nah kalian dapatnya di tengah jalan begini. Dan mereka itu dikasih MBG supaya kuat dalam belajar menahan lapar mereka, sedangkan kalian biar semangat demonya, biar semangat koar-koar gak jelasnya. Nah dari situ udah ketahuan, udah jelas kalau makanan itu sangat berpengaruh bagi energi tubuh kita. Karena kalau mau ngapa-ngapain itu pasti butuh yang namanya makanan. Nah karena alasan itulah maka Pak Prabowo itu membuat program MBG ini. Tapi para gerombolan kabinet bayangan gak akan paham. Mau dijelasin sampai berbusa pun mulut kita tentang manfaat MBG dan orang-orang yang udah menerima MBG kepada mereka ini, mereka tidak akan pernah sadar, tidak akan pernah percaya. Karena satu circle, satu gerombolan itu semuanya orang-orang dongo, orang-orang londo ireng. Makanya saya bilang itu berkumpullah, bergabunglah, ya bergaullah dengan orang-orang yang baik. Kalau dari sekarang udah bergabung dengan gerombolan orang-orang dungu, bahkan sampai akhir hayat masih bergabung dengan mereka, ya udah bisa ditebak. Pas tuanya pasti jadi penerusnya Amin Rais. Kalau enggak penerusnya Tarwiyah. Pernyataan Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa dari program MBG itu dilanjut apa enggak di hadapan para korban musibah gempa di NTT. Ini adalah suatu bentuk dari etika yang amat sangat minim dari seorang Prabowo Subianto. Bukannya dia memberikan suatu dari kasih sayang sebagai bapak negara kepada rakyatnya dengan memberikan suatu paling tidak lah sesuatu yang membuat mereka itu ada suatu harapan hidup lebih baik gitu ya. Ya meskipun MBG adalah program yang memberi makan gitu guys ya, tetapi itu adalah dari kebijakan politik gitu ya. Tidak seharusnya dari suatu kunjungan yang sifatnya itu berduka cita, itu kan tidak sinkron banget ya. Oleh karena itu dari apa yang dikatakan Prabowo Subianto itu disorot abis ya dan viral di berbagai media karena dari gebrakan atau bahkan apa yang dilakukan Prabowo Subianto itu sangat lucu sekali guys ya, gokil banget. Apapun yang dikatakannya itu seolah-olah menjadi suatu bahan dari bahan komedi, bahan kelucuan, bahan stand up yang mungkin ini satu-satunya presiden yang sebelumnya itu ya enggak terlalu separah ini. Dan ini adalah suatu wajah di mana ternyata dari warga Konoha amat sangat gimana guys ya. Kalau dibilang sedih, iya sedih. Tapi kalau miris, ya miris banget. Karena ada satu presiden gitu ya yang tampaknya itu lebih mementingkan egonya ya daripada kepentingan masyarakatnya. Di mana masyarakatnya membutuhkan suatu infrastruktur ya paling tidak untuk membangun daerah mereka ketika terkena bencana. Sumatera misalnya, bayangkan dari anggaran yang triliunan tersebut yang tiap hari kita utang ya 2 triliun per hari, itu bisa mengembalikan kota Sumatera yang kemarin banjir dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Tetapi apa yang terjadi? Kita hanya mempunyai sesuatu hal yang terbuang sia-sia gitu guys ya. Meskipun katanya itu akan menuju Indonesia emas di tahun 2045 gitu guys ya. Ini kan sangat lucu sekali. Padahal dari apa yang dikatakan
dari MBG itu bergizi, itu kan banyak mengalami kekacauan ya, keracunan dan sebagainya. Apakah benar mungkin dari MBG itu benar-benar sesuatu makanan yang benar bergizi? Ini kan sangat miris sekali ya, dan amat sangat lucu dari seorang presiden yang tampaknya dia itu tidak sama sekali mendengar dari pakar-pakar politik, dari pakar-pakar ekonom gitu ya, bahwa dari kebijakannya itu benar-benar menguras anggaran ya, dan dia tidak pernah pakai logika, dan bahwa apa yang dilakukannya benar-benar ya membuat masyarakat itu semakin sengsara gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.